sini saya akan menjelaskan tentang hakikat konseling multibudaya adapun konsep dasar konseling multibudaya. Konseling multibudaya adalah pendekatan konseling yang mempertimbangkan konteks budaya klien sebagai aspek fundamental dalam proses terapeutik. Hakikat konseling multibudaya terletak pada pengakuan bahwa setiap individu membawa latar belakang termasuk nilai-nilai kepercayaan, pandangan dunia, dan pengalaman hidup yang dibentuk oleh identitas budaya mereka. Landasan filosofis yang pertama, relativisme budaya, adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa keyakinan, nilai, praktik, dan moralitas seseorang harus dipahami dalam konteks budaya orang tersebut dan tidak boleh dinilai menggunakan standar atau kriteria budaya lain. Contoh relativisme budaya, sistem sapaan di Indonesia terutama Jawa. Menyapa orang yang lebih tua dengan membungkuk sedikit adalah tanda hormat. Yang kedua itu konstruksi sosial realitas. Adalah teori sosiologi dan filosofi yang menyatakan bahwa makna pengetahuan dan bahkan apa yang kita anggap sebagai realitas diciptakan secara kolektif melalui interaksi dan kesepakatan antar individu dalam sebuah masyarakat. Contohnya konsep uang, kertas, atau logam secara fisik hanyalah materi. Nilai tukar dari mata uang, misalnya rupiah, adalah sebuah konstruksi sosial. Kita semua setuju secara sosial bahwa selembar uang kertas memiliki daya beli tertentu. Jika masyarakat berhenti mempercayai nilai tersebut, uang tidak akan kehilangan maknanya. Yang ketiga yaitu perspektif ekologis adalah kerangka kerja yang menjelaskan bahwa perkembangan dan perilaku individu dipengaruhi oleh berbagai lapisan sistem lingkungan yang saling berinteraksi. Individu tidak dipandang sebagai entitas. Perspektif ekologis melihat masalah belajar anak sebagai produk dari seluruh sistem yang berinteraksi, bukan hanya karena anaknya malas atau gurunya buruk. Selanjutnya, komponen utama hakikat konseling multibudaya. Yang pertama, kesadaran diri konselor atau self-awareness. Kesadaran diri konselor adalah fondasi paling mendasar dalam konseling multibudaya. Ini merujuk pada pemahaman mendalam dan introspektif yang dimiliki konselor mengenai latar belakang budaya, nilai-nilai pribadi, prasangka, dan keterbatasan dirinya sendiri sebelum ia berinteraksi dengan klien dari budaya yang berbeda. 2. Pengetahuan tentang keberagaman budaya. Ini berfokus pada pengetahuan kognitif yang harus dimiliki konselor mengenai kelompok budaya selain budayanya sendiri. Ini adalah langkah maju dari sekedar menyadari keterbatasan diri menjadi upaya aktif untuk memahami dunia luar. Yang ketiga, keterampilan intervensi yang responsif. Budaya ini berfokus pada kemampuan praktik konselor untuk menerapkan pengetahuan dan kesadaran ke dalam tindakan nyata, memastikan bahwa teknik dan metode konseling yang digunakan sesuai dengan dan efektif bagi klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang keempat, kompetensi komunikasi antar budaya ini secara spesifik berfokus pada kemampuan konselor untuk berkomunikasi secara lisan, non-lisan dengan cara yang sensitif, jelas, dan efektif saat berinteraksi dengan individu dari budaya yang berbeda. Yang ketiga, prinsip-prinsip fundamental. Yang pertama, penghormatan terhadap keunikan individu. Prinsip ini mengakui bahwa setiap klien adalah pribadi yang unik dengan latar belakang, pengalaman, nilai, dan kebutuhan yang berbeda. Konseling harus dilakukan dengan perspektif yang menghargai, yang mengakui keberagaman ini. Kedua, kesetaraan dan keadilan sosial. Prinsip ini melampaui fokus individu dan melihat konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih besar. Prinsip ini menuntut konselor untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan sistematik menghalangi klien untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang ketiga, memperdayakan klien. Pemberdayaan adalah proses membantu klien memperoleh kembali atau meningkatkan kontrol atas dirinya sendiri. Yang keempat yaitu kolaborasi dan dialog. Prinsip ini menekankan bahwa hubungan konseling harus didasarkan pada kemitraan yang setara antara konselor dan klien.
Selanjutnya itu dimensi identitas budaya, etnis dan ras. Etnis adalah warisan budaya, bahasa, tradisi, atau asal-usul geografis yang sama. Sedangkan ras itu merupakan kategori sosial yang dibentuk untuk membagi manusia berdasarkan karakteristik fisik yang dirasakan seperti warna kulit atau struktur wajah. Yang kedua itu agama dan spiritual. Agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang terorganisir, seringkali melibatkan ibadah kepada Tuhan atau kekuatan supernatural yang menyediakan kerangka moral dan makna hidup. Sedangkan spiritualitas adalah pencarian makna, tujuan, dan hubungan yang bersifat pribadi dan individual yang mungkin terpisah atau terkait dengan agama formal. Selanjutnya nomor 3 yaitu gender dan identitas gender. Gender merujuk pada peran, perilaku, aktivitas, dan atribusi yang dikonstruksi secara sosial yang dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Sedangkan identitas gender itu perasaan internal yang terdalam dan pribadi seseorang mengenai gendernya sendiri, misalnya wanita, pria, keduanya atau tidak keduanya, yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan gender yang mereka miliki atau jenis kelaminnya sejak ia lahir. Karena ada laki-laki yang terlahir sebagai laki-laki tapi dia merasa dirinya adalah perempuan dan sebaliknya. Yang keempat itu orientasi seksual. Orientasi seksual adalah pola ketertarikan emosional romantis dan seksual seseorang terhadap orang lain, misalnya heteroseksual, homoseksual, gay, lesbian, biseksual, aseksual. Yang kelima itu status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi adalah seseorang atau keluarga dalam masyarakat berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu usia dan generasi. Usia dan generasi adalah merujuk pada tahap kehidupan anak, remaja, dewasa, lansia, dan kelompok berdasarkan periode waktu kelahiran. Misalnya baby boomers, generasi milenial, generasi Gen Z atau Z. Selanjutnya itu nomor 7 kemampuan fisik dan mental, mengacu pada variasi kondisi fisik, misalnya disabilitas fisik, penyakit kronis, dan kondisi neurobiologis atau mental, misalnya disabilitas belajar, spektrum autisme, gangguan kesehatan mental kronis. Yang selanjutnya yaitu analisis model konseling multibudaya. Yang pertama, peran budaya dalam konseling. Peran budaya sangat sentral dan mendasar dalam model konseling multibudaya. Budaya bukan hanya latar belakang, tetapi merupakan lensa yang membentuk pengalaman, masalah, dan cara individu mencari solusi. Yang kedua itu kompetensi konselor multikultural. Kompetensi multikultural adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang dibutuhkan konselor untuk bekerja secara efektif dengan klien dari berbagai latar belakang budaya. Yang ketiga, fokus model konseling multibudaya. Fokus utama model ini adalah mencapai kesamaan yang berpusat pada budaya antara konselor dan klien. Yang keempat, penerapan dalam praktik. Penerapan model konseling multibudaya dalam praktik memerlukan konselor untuk mencapai aktif dan fleksibel mengadaptasi proses konseling mereka.